Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di kelas mentormu ya. Kali ini kita ada di kelas Mastering Web Design teman-teman. Ini adalah kelas pertama kalian atau materi pertama kalian ketika kalian mengambil kelas Mastering Web Design. Yang dapat kelas ini adalah yang mengambil privat Mastering Web Design, kelas reguler Mastering Web Design, dan juga kelas bootcamp ya teman-teman. Nah sekarang kita akan coba membahas dulu ya apa aja yang akan kita coba pelajarin ya. Yang kita akan coba pelajarin hari ini adalah kita akan mencoba untuk belajar tentang 5 pilar utama dalam membuat website. Jadi dalam membuat website itu ada 5 pilar pertama yang harus kalian pelajari ya. Jadi kalian nggak butuh dulu belajar semua, karena kalian belajarnya harus bertahap ya. Kalau nggak kayak gitu nanti kalian akan kebanyakan informasi, alias overload information, nantinya kalian nggak akan buat apa-apa. Nah jadi kita sudah buat ya modulnya bertahap dan ini adalah modul pertama kalian. Kita akan coba pelajari sekarang. Oke, pertama saya akan coba buka dulu ya. Di sini ada dua ini ya. Di sini ada dua website yang saya buka. Yang pertama adalah Canva. Ini adalah untuk belajar kita ya. Nantinya yang kedua adalah Dribbble, teman-teman. Nah, Dribbble ini kita pakai untuk mencari inspirasi website. Jadi kalau kalian belum punya akunnya, kalian bisa daftar sekarang ya. Ini gratis teman-teman. Kalian juga bisa daftar yang versi premiumnya kalau kalian mau jual desain kalian ya. Oke, langsung aja kita cobain ya. Kita sekarang mau coba belajar tentang 5 pilar utama dalam pembuatan website. Ini saya butuh satu desain lagi ya. Supaya kalian bisa jauh lebih jelas, jauh lebih tahu lagi ya tentang pembuatan website ya. Nah, di sini kita akan coba copy image ya. Saya akan masukkan lagi ke sini. Oke. Nah, sekarang saya akan coba zoom, teman-teman, ya. Dalam pembuatan website, 5 pilar utama ini harus dipelajari terlebih dahulu. Kenapa? Karena semua website wajib punya ini, ya. Kalau nggak punya ini, websitenya bakal otomatis jadi jelek. Yang pertama ada apa, teman-teman? Yang pertama ada yang namanya heading. Ini heading ya. Heading itu ciri-cirinya dia bercetak tebal, hurufnya besar-besar, nah itu namanya headingnya. Dan dia paling kontras, biasanya ditaruh di paling atas ya, atau di title di setiap sectionnya, atau di setiap ini ya, di setiap groupingnya nanti. Nah, ini ada heading ya, ini juga heading teman-teman. Nah, untuk membuatnya nanti kita pelajarin ya gimana cara buatnya di pertemuan selanjutnya kita bahas gimana cara buat si heading ini. Ya, yang sekarang kita mau coba bahas adalah bedah dulu. Siapa sih si heading atau apa sih bentukan si heading gitu ya. Nah, jadi pertama heading seperti ini ya, teman-teman. Dia tercetak besar dan tebal-tebal, bisa juga seperti ini ya, besar-besar seperti ini ya, teman-teman. Terus kita coba cek lagi di sini kalau kita lihat ya. eh saya coba geser dulu di sini ya, teman-teman. Nah, ini kalau kalian lihat nih ciri-ciri heading gampang ya ditemuin ya. Cukup seperti ini ya. Nah, ini heading nih, ya. Biasa dipakai buat apa? Buat judul ya, judul section, judul artikel gitu ya, judul website. Dia biasanya pakainya heading, teman-teman, ya. Ini adalah heading nih. Yang heading ininya ya. Ya, ini heading gitu ya. Terus kita coba lihat lagi ke sebelah kanan ya. Di sini kita coba cek. Nah, di sini juga ada heading ya, teman-teman. Ini ada heading. Terus di sini juga ada heading ya. Jadi, heading ini wajib ada di setiap website. Kenapa? Karena ini aja, jadi kayak semacam poin penting buat SEO juga ya, teman-teman. Nanti kalau misalkan kalian, belajar SEO ya, mungkin nanti juga saya akan coba menyediakan kelas SEO ya, tapi nanti ya. Eee, itu akan belajar tentang gimana caranya supaya website kita di halaman pertama Google ya, ketika dicari, nah itu dengan memaksimalkan si heading-nya ini. Oke, nah terus kita coba lanjutin lagi ya, setelah heading ada apa lagi teman-teman ya di dalam sebuah website. Nah biasanya setelah heading di dalam sebuah website itu ada yang namanya paragraf ya teman-teman, ada yang namanya paragraf. Nah paragraf itu apa? Paragraf itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian lihat nih ya di sini ya, di sini ada yang namanya teks menjelaskan tentang si headingnya. Nah menjelaskan tentang si headingnya ini adalah paragraf. Biasanya tuh bentukannya kecil-kecil seperti ini ya, bentukannya kalimat ya. Dia biasanya ada di bawah headingnya percis ya. Jadi kalau kalian lihat seperti ini ya. Kita coba lihat lagi ya teman-teman di bagian sini ya. Di sini kalau kita lihat nih, di sini ada paragraf nih. Ya, ini ada paragraf di bawah heading percis biasanya dia. Ini ada paragraf. Nah, ini juga sama. Nih ada paragraf. Terus kemudian di mana lagi? Di sini ada paragraf ya. Terus di bawah sini juga ada paragraf nih tadi ya, paragraf kecil ya. Kita coba geser lagi ke sebelah kiri ya. Di sini kita coba cek.
Nah, di sini juga ada paragraf nih teman-teman ya. Ini ada paragraf ya. Di sini juga ada paragraf. Nah, jadi udah ada heading, ada paragraf ya. Biasanya paragraf tuh dia bentuknya kayak kalimat gitu ya, teman-teman. Kalimat atau paragraf. eh Ya bentuknya seperti ini ya, gitu di dalam sebuah website. Dan ini juga penting ya. Jadi hampir setiap website itu wajib punya yang namanya paragraf ya, teman-teman. Oke, kita coba lanjutin lagi di sini ya, teman-teman. Kita coba. Nah, di sininya kita coba cek lagi ya, ada paragraf lagi nggak? Kalau kita lihat di sini ada paragraf ya. Nah, di sini juga ada paragraf. Jadi setelah heading yang kita pelajari adalah paragraf. Supaya kalian lebih mudah, saya akan coba buatkan list ya untuk kalian yang harus dipelajari apa aja. Yang pertama tadi ada heading ya. Heading. Nah, ini yang paling pertama dipelajari, bentuknya itu berupa teks besar ya. Dan biasanya ada di awal website. Nah, yang kedua yang harus kalian pelajari ada yang namanya paragraf ya. Ini yang kedua. Kita ada paragraf ya. Paragraf. Nah, ini biasanya bentuknya berupa kalimat ya. Dan letaknya di bawah heading ya. Terus apalagi yang harus kita pelajari teman-teman? Jadi setelah kita pelajari 5 pilar ini, nanti kita bisa membuat website profesional yang bagus ya. Oke, setelah itu ada yang namanya gambar teman-teman. Jadi membuat website itu juga perlu gambar ya. Nah, makanya kalau nggak ada gambar website itu jadi sepi ya. Di sini kita coba lihat ya. Ada gambar di sini juga dimasukkan gambar ya, teman-teman. Terus kemudian di sini kalau kita lihat juga ada gambar ya. Jadi di setiap website profesional itu biasanya ada gambar. Ini juga ada gambar-gambar teman-teman ya. Ini ada gambar ya. Jadi kita nggak perlu tahu semua sebenarnya untuk membuat website profesional. Dengan tahu 5 pilar ini nanti kemudian diolah dengan CSS, itu kita bisa buat website profesional ya teman-teman. Tanpa perlu tahu table, tanpa perlu tahu misalkan form gitu ya. Karena sebenarnya basicnya itu dulu ya. Makanya kalau kalian mungkin belajar tanpa guru ya atau belajar tanpa panduan, mungkin kalian akan belajarin semua tuh. Nantinya ketika sudah tahu semuanya kalian bingung implementasinya seperti apa. Nah, nanti kita bahas ya cara implementasinya, cara kombinasinya ini kita bahas di sini semua ya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas tuh ya. Detail tentang gimana cara kita untuk kolaborasi ya di sini ya. Nanti kita kolaborasiin semua di mana heading, paragraf, terus nanti juga gambar gitu ya. Nah, di sini ada gambar semua ya, teman-teman. Jadi gambar itu juga penting. Selain itu, ada apa lagi? Ini saya coba masukkan ya poin-poinnya di sini supaya kalian paham nantinya. Nah, poin ketiga itu ada yang namanya gambar ya. Jadi di sini ada gambar. Nah, ini bisa terlihat ya. Di sini biasanya untuk apa? Untuk mengekspresikan ya, untuk mengekspresikan konten. Ya, untuk mengekspresikan konten kalian biasanya gambar itu seperti itu ya fungsinya. Lalu ada apa lagi yang keempat ya? Yang keempat ini ada yang namanya link ya. Jadi setiap website ini wajib punya link. Link itu bentukannya seperti apa? Nih kalau misalkan kalian lihat ya di sini ya. Ini ada menu nih di sini nih ya. Mungkin supaya kelihatan pakai ini kali ya. Nah, ini ada menu di sini ya. Kalian lihat ya, ini menunya link semua nih. Nah, ini juga sama. Ini ada button, ini juga link ya. Ini juga link ya. Terus ada di mana lagi ya? Kita coba cek lagi di bagian sebelah kanan ya. Nah, di sini juga sama. Ini ada buttonnya, ini link ya bentukannya. Ini juga link. Biasanya logo juga di-link-kan ya. Ini juga link ya. Dan yang sebelah atas ini link semua ya. Ini juga link ya. Jadi setiap website itu wajib punya link ini ya, teman-teman. Ya, wajib punya link. Kalau kita lihat nih, semuanya wajib ya, ada ya. Di semua desain ada. Nah, ini tandanya 5 elemen ini wajib ada, teman-teman. Ya, ini link semua ya. Oke. Nah, berarti yang keempat yang harus kalian pelajari adalah gimana caranya buat link ya. Di sini kita lihat link. Biasanya untuk apa link? Ini untuk mengoneksikan ya. Untuk mengkoneksikan
halaman kalian atau halaman, web ke direktori atau ke website lain ya. Jadi ke direktori atau ke website lain. Nanti kita ajarkan ya, ada link ke direktori, ada link ke ID, ada juga link ke website ya. Nanti kita akan ajarkan itu teman-teman. Oke, yang selanjutnya ada apa lagi teman-teman? Yang selanjutnya yang terakhir adalah grouping teman-teman ya. Jadi website itu selain kita bisa yang tadi ya, kita bisa masukin gambar, kita bisa buat heading, kita bisa buat paragraf. Nah, selanjutnya yang harus kita bisa adalah gimana cara groupingnya teman-teman. Nah, cara groupingnya seperti apa? Cara groupingnya biasanya kita pisah-pisahin ya. Misalkan ini saya coba ubah dulu ya warnanya teman-teman supaya terlihat perbedaan ya. Misalkan di sini kalau kita lihat ini untuk header misalkan. Terus lalu di bagian sini ini untuk grouping atau section kita bilangnya, kalau nggak grouping section ya. Ini hero misalkan. Terus yang ini misalkan must have section misalkan. Nah, ini juga sama misalkan untuk yang di sebelah sini ya, kita coba cek. Yang sebelah sini kalau kita lihat ini adalah header ya. Terus yang ini misalkan hero ya. Jadi ini saya coret-coret ya teman-teman ya supaya kalian paham. Oke. Nah, ini juga sama ya. Ini tadi misalkan ini untuk header ya. Yang ini untuk hero. Terus yang ini untuk feature misalkan. Yang ini untuk apa lagi service misalkan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Groupingnya itu juga nanti kita pelajari ya. Jadi yang kelima ini grouping ya. Nah, ini untuk apa? Biasanya ini untuk menggabungkan 5 elemen tadi menjadi 4 elemen tadi ya, jatuh 5 elemen ya jatuhnya atau 4 elemen aja deh. Tadi menjadi satu section ya. Seperti ini. Nah, jadi dengan seperti ini ya, kalian bisa membuat website profesional, teman-teman, ya. Kalau kita lihat di sini belum ada form ya, di sini belum ada form sama sekali, ini juga belum ada form, cuma ada 5 komponen tadi ya. Ini juga sama, 5 komponen tadi udah bisa buat website kayak gini, ini juga sama ya. 5 komponen tadi udah bisa buat website kayak gini, teman-teman. Jadi ini dulu yang harus kalian pelajari, ya. Lalu nanti kalian belajar yang lain. Ini itu kita pelajari apanya? Kita pelajari cara connect CSS-nya, cara styling di CSS-nya nanti, supaya nanti jadi bagus ya. Groupingnya juga nanti kita pelajarin, grid-nya juga nanti kita pelajarin. Yang pasti kalian bisa membuat ini juga nanti jadi lebih gampang ya. Saya yakin pada pertemuan 5 nanti kalian udah bisa buat website-website yang model begini nih ya. Udah bisa buat strukturnya seenggak-enggaknya ya. Nanti untuk buat bagusnya mungkin kalian bisa ada di pertemuan 8 sudah bisa membuat yang bagus ya, teman-teman. Oke, kita akan coba lanjutin ya nanti di pembahasan gimana cara scriptingnya atau codingnya ya untuk heading, paragraf, gambar, link, dan juga grouping di pertemuan selanjutnya. Oke, kita akan coba lanjut di pertemuan selanjutnya ya atau di video selanjutnya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.